Cinta menatap layar ponselnya. Di sana tertera pesan dari Surya, papanya, yang dikirim 2 jam lalu. Papa harap kamu sempatkan untuk pulang ya. Ta. Pak Wirawan memajukan tanggal pertunangan Adit dan Dira. Cinta menghembuskan napas panjang. Jemarinya mengetik balasan perlahan. Kapan acaranya, Pak? Insya Allah, aku akan sempatkan untuk pulang. Tak butuh waktu lama, balasan dari Surya tertera di layar. Minggu depan, tepat di hari ulang tahun kalian. Ulang tahun. Momen istimewa itu seharusnya bukan hanya untuk Dira, tapi untungnya juga. Tapi dari dulu, Cinta hampir tidak pernah merasa jika hari itu adalah hari istimewa untuknya. Karena setiap kali hari itu tiba dan dirayakan, hanya Dira yang jadi pusat perhatian, sedang dirinya hanya pendamping yang terlihat tidak penting. Dan sekarang, setelah Cinta tahu semuanya, hari istimewa itu benar-benar sudah tidak ada dalam hidupnya. Pesan dari siapa, Ta? Tanya Aurelia yang duduk di hadapannya. Saat melihat perubahan ekspresi Cinta yang mendadak murung. Oh, ini dari papaku. Cinta cepat-cepat mengusap sudut matanya yang nyaris basah. Ada berita buruk kah? Aurelia memperhatikan dengan tatapan tajam. Cinta menggeleng cepat. Tidak kata. Yakin? Ya. Cinta berusaha mengulas senyum, walau terasa hambar. Tapi aku tidak yakin, ujar Aurelia, menyeruput sisa jus jeruknya. Kenapa bisa begitu? Aurelia menghembuskan napas. Kita itu sudah bersahabat cukup lama, Ta. Aku sudah khatam betul dengan gerak-gerikmu. Jadi jangan coba-coba mengelabuiku. Cinta tertawa kecil. Sok tahu. Jelas tahulah, mau disembunyikan bagaimanapun, tuh mata tidak bisa bohong, Ta. Aurelia menatap lurus pada bola mata Cinta yang masih menyisakan genangan di sana. Kamu kira aku tidak perhatikan perubahanmu beberapa hal ini? Perubahan apa sih, Rel? Cinta pura-pura tidak tahu apa yang dimaksud sahabatnya. Masih mau mengelak? Aurelia mendengus kesal. Aku tahu, beberapa hari ini, kamu sering sekali bengong. Kalau diajak bicara kerap tidak nyambung. Aku merasa hanya ragamu yang ada di dekatku, tapi jiwa entah di mana. Lagi, Cinta tertawa kecil. Gaya bicaramu tuh sudah mau mengalahkan pujangga saja, Rel. Aku serius, Tak. Aurelia mengerucutkan bibirnya. Aku sengaja tidak tanya kamu, karena aku pikir kamu akan cerita dengan sendirinya. Tapi setelah beberapa hari aku menunggu, tidak ada tanda-tandanya kamu akan terbuka padaku. Cinta tersenyum. Ia masih bersikap seolah dirinya baik-baik saja, dan tidak ada yang perlu diceritakan pada sahabatnya. Sampai kemudian, Lita, teman sejawat lainnya menghampiri meja mereka. Cie, yang sebentar lagi diikat, ucapnya, lalu duduk di samping Cinta. Aurelia menggernit. Maksud kamu? Sudahlah, jangan ngumpet-ngumpet lagi. Lita mengedipkan matanya. Tadi aku dengar kabar dari Mbak Intan. Kita semua diundang ke acara pertunangannya Adit minggu depan. Katanya sih acaranya sekalian ngerayain ulang tahun Cinta. Wah, romantis sekali. Cinta membeku di tempat. Kalimat Lita terasa seperti tamparan telak di wajahnya. Aurelia menatap tajam ke arah sahabatnya. Kamu dan Adit mau tunangan? Tanyanya, memasang wajah kecewa. Cinta menunduk sejenak, mengatur napasnya yang tiba-tiba memburu. Jelaskan padaku, Ta, kenapa aku tahu berita pertunanganmu dengan Adit dari orang lain?
Ini tidak seperti yang kamu dengar, Rel. Nanti aku cerita setelah kita selesai tugas. Oke. Cinta menggeser kursinya, bersiap pergi. Lo, kok pergi sih ya? Lito mandalik. Maaf ta, aku lupa belum syalat isya. Ujar Cinta, gegas meninggalkan kantin tempatnya biasa menghabiskan waktu istirahat bersama Aurelia dan teman sejawat lainnya. Aurelia tampak syok mendengar cerita Cinta tentang apa yang terjadi pada dirinya beberapa hari terakhir. Rencana perjodohan Adit dan Dira. Kemudian rahasia tentang dirinya yang diungkap Camilla. Semua sudah disampaikannya pada sahabatnya. Kenapa kamu harus menyembunyikan ini dariku, Ta? Aurelia menggenggam erat tangan Cinta terasa dingin. Kenapa kamu biarkan aku tahu semuanya dari orang lain? Cinta tersenyum getir. Aku bingung harus mulai cerita dari mana, Rel. Aku sendiri masih merasa ini semua seperti mimpi buruk dan berharap ada seseorang yang membangunkanku. Ucapnya, dengan kedua mata yang mulai mengembun. Cinta, kamu tahu, aku selalu siap mendengar ceritamu kapan saja kamu mau. Aurelia tak kuasa menahan air matanya. Dipeluknya erat tubuh Cinta yang bergetar menahan tangis. Untuk beberapa saat, keduanya tampak larut dalam tangis. Menurutku, keputusanmu untuk tidak lagi tinggal di rumah itu sudah benar, Ta. Kamu perlu menata hidupmu. Kamu tidak boleh terus menyalahkan diri atas kesalahan yang tidak kamu lakukan. Aurelia melepaskan pelukannya, menatap lekat wajah Cinta yang basah dengan air mata. Tapi aku merasa bertanggung jawab atas luka yang sudah dibuat ibuku pada Mama Camilla. Rel, Aurelia menggeleng cepat. Itu bukan tanggung jawabmu, Ta. Kamu tidak pernah meminta dilahirkan dari hubungan ibu dan papamu yang dianggap salah. Kalaupun ada yang harus bertanggung jawab atas kesakitan yang dirasakan Tante Camilla selama 25 tahun ini, itu adalah papamu, bukan kamu, Ta. Cinta mengusap air matanya. Andai saja dari dulu aku tahu alasan kenapa Mama Camilla tidak pernah benar-benar dekat denganku. Mungkin aku akan memilih tinggal di panti di mana ibuku dibesarkan dulu, tidak bersama mereka dan membiarkan luka itu terus tumbuh sampai saat ini. Sudah, Ta. Seperti yang aku bilang tadi, kamu tidak perlu terus merasa bersalah, karena yang terjadi pada Tante Camilla bukan kesalahanmu. Aurelia berusaha membesarkan hati Cinta. Dulu, sebelum semuanya terungkap, Dira selalu bilang aku adalah cermin dirinya. Tapi sekarang, dia menganggapku seperti orang asing. Cinta mengulas senyum perih. Aurelia kembali memeluk Cinta erat. Aku tahu kamu kuat, Ta. Aku yakin kamu bisa melewati semuanya. Ingat, kamu tak sendiri. Aku akan selalu ada untuk kamu. Cinta mengangguk pelan dalam pelukan Aurelia. Ya, setelah beberapa hari berpura-pura tegar, akhirnya pertahanannya luruh dalam dekapan sahabatnya.